Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali siang ini untuk melanjutkan ibadah tadabbur kita terhadap surat-surat yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diturunkan secara berurutan mulai dari surat Al-Alaq ya, surat yang pertama kali diturunkan sampai yang saat ini kita sudah sampai mungkin di surat yang ke-35 ya Pak Ustadz, Betul sekali. yaitu surat Al-Balad. Setelah kita menyelesaikan surat Qaf yang baru selesai minggu lalu ya, Rabu minggu lalu, di mana kita menghabiskan 5 sesi ya, kurang lebih ya Pak Ustadz ya, untuk menyelesaikan tadabbur surat Qaf. Karena memang jumlah ayatnya juga cukup banyak walaupun ayatnya tidak panjang-panjang. Oke, mudah-mudahan di siang hari ini Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua dalam memahami atau mengambil ibroh dari kajian tadabbur siang ini, dan Allah mudahkan pula bagi kita semua untuk mengamalkannya ya setelah kita mendapatkan ibroh atau mendapatkan poin-poin penting yang harus kita lakukan. Untuk mempersingkat waktu, karena Ustadz Umar Maka sudah hadir, maka kami persilakan Ustadz untuk memulai kajian tadabbur siang ini. Tafadol Pak Ustadz. Insya Allah. Barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh pengurus jamaah yang telah bergabung di majelis kita pada siang hari ini melanjutkan tadabbur surah-surah sesuai urutan turunnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah dari surah yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi, Quran surah Al-Alaq, sudah kita tadaburi dan kita sudah sampai ke surah 35 dari 114 surah yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah tadabbur kita siang hari ini. Mudah-mudahan Allah turunkan pertolongannya, taufiknya kepada kita agar kita senantiasa dimudahkan mengambil ibrah, pelajaran, durus, ibar, tazkirah, peringatan serta hidayat, petunjuk yang semoga Allah mampukan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dari surah dan ayat-ayat yang kita tadaburi. Dan hari ini Masya Allah kita akan mentadaburi Quran surah ke-35 sesuai dengan urutan turunnya. Adapun urutannya di mushaf, maka Quran atau surah yang akan kita tadaburi adalah surah yang ke-90, yaitu surah Al-Balad. Dan insyaallah kita sering mendengar surah ini atau mungkin menggunakannya dalam salat-salat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma irfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Jamaah rahmat Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu majelis ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, taufik, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala di berada. Mengawali tadabbur Quran kita pada siang hari ini, mentadabburi surah-surah sesuai dengan urutan turunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mari sama-sama kita mengagungkan asma Allah di majelis kita ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa berdoa, beristighfar bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan majelis perkumpulan pertemuan kita di siang hari ini sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah mentadabburi Quran surah Qaf yang urutannya dalam Quran, surah ini adalah surah yang ke-50, akan tetapi urutan turunnya adalah surah yang ke-34, diturunkan Allah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah, kita menyelesaikan surah Qaf ini 5 sesi pertemuan, mengingat memang ayat-ayatnya yang lebih banyak dari surah-surah sebelumnya. Dan alhamdulillah, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman radhiyallahu anhum, hari ini insyaallah kita akan mentadaburi salah satu surah yang mulia, salah satu surah yang agung di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Balad. La uqassimu bihadzal balad. Salah satu surah di dalam Al-Quran yang juga diawali dengan qasam, diawali dengan sumpah. Di beberapa pertemuan sebelumnya, Masya Allah, kita sudah mentadaburi beberapa surah-surah di Al-Quran yang diawali dengan qasam, diawali dengan sumpah. Mulai dari surah Al-Asr, ini juga diawali dengan qasam, diawali dengan sumpah, dan kita juga sudah menjelaskan kepada jamaah yang mengikuti tadabbur-tadabbur sebelumnya, apa pelajaran, apa ibrah yang bisa kita petik ketika mendapati ada surah di dalam Quran yang diawali dengan sumpah, diawali dengan qasam. Semua isi Al-Quran itu penting, tapi kalau sampai Allah bersumpah di dalam Al-Quran, berarti ada perkara, ada hal, ada urusan yang penting yang Allah ingin sampaikan, Allah ingin tegaskan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan insya Allah kita tidak menutup majelis ini kecuali kita sudah diberikan, dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala pemahaman ilmu bermanfaat dari tadabbur Quran kita surah Al-Balad. Seperti biasa, sebelum kita mulai tadabbur Quran kita pada siang hari ini, kita akan sama-sama membaca ayat-ayat yang akan kita tadabburi. Hari ini insya Allah kita mudah-mudahan selesai. Kita akan mentadabburi ayat 1 sampai dengan ayat 10 surah Al-Balad. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya berarti melanjutkan sesi kedua, 10 ayat kedua atau bagian kedua dari surah Al-Balad ini. Silakan dibuka mushafnya Quran surah Al-Balad. Kalau Qurannya adalah cetakan Madinah, maka surah Al-Balad ini adalah surah yang ke-90, terdapat di halaman 594. Ya, atau jika memang tidak memungkinkan untuk turut membaca surah Al-Balad, silakan didengarkan. Mudah-mudahan insya Allah yang membaca, yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca mendapatkan pahala, dan semoga kelak memberatkan timbangan amal kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن. Ya, silakan Mbak Ari, ada yang membaca terjemahan dari surah Al-Balad ini. Tafadhal, silakan. Baik, Pak Ustadz. Silahkan untuk ibu-ibu Majelis Taklim Robani yang berkenan membantu membacakan terjemahan, Mbak Linda atau Mbak Dian, Mbak Dede, atau Mbak Ike. Ada yang berkenan? Boleh Oh, Mbak Ari? oh ya, baik, silahkan. Silahkan Mbak Dede, silahkan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah, dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Nah, benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Mbak Dede. Sama-sama. Barakallahu fiik kepada seluruh jamaah Allah yang sudah sama-sama mendengarkan surah Al-Balad, sudah sama-sama membaca surah Al-Balad. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca, yang kita dengarkan dari surah Al-Balad ini menjadi pemberat timbangan amal-amal kebaikan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap huruf dari bacaan Quran ini ada 10 kebaikan yang Allah karuniakan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf kata Nabi, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim juga satu huruf. Dan Masya Allah, ayat 1 sampai ayat 10 tadi, dan lumayan banyak huruf yang harus saja mudah-mudahan Allah karuniakan pahala terbaik bagi setiap di antara kita yang saat ini kita di majelis ini. Jemaah ikhwatal iman radhiyallahu anhum ajma'in. Surah Al-Balad yang berarti negeri. Ya. Al-Balad itu berarti negeri. Kalau kita bilang baladi itu berarti negeri. Negeri yang mana yang dimaksud di sini? Jemaah rahmat Allah, semua ahli tafsir, atau hampir semua ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan negeri Al-Balad di surah ini, dan nama surah ini diambil dari kata Al-Balad, negeri yang terdapat di ayat pertama, yang Allah bersumpah dengannya. La uqsimu bihadzal balad. Ya, surah Al-Balad, jadi Al-Balad itu berarti negeri, dan yang dimaksud negeri di sini adalah Makkah. Nanti kita akan bahas di ayat pertama insya Allah, ketika kita menjelaskan bagaimana Allah bersumpah di surah ini dengan negeri Makkah, yang kota Makkah yang penuh keberkahan.
Surah Al-Balad ini jemaah dirahmati termasuk surah yang ke-90 dalam urutan mushaf. Terdapat setelah surah Al-Fajr, ini adalah surah 89, dan sebelum surah Asy-Syams yang terdapat di surah ke-91. Termasuk ada urutan turunnya kepada, jadi urutannya di mushaf ke-90, akan tetapi urutan turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah ini adalah surah yang ke-35, diturunkan Allah setelah surah Qaf kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu jemaah terhormat Allah bahwa Quran itu diturunkan Allah tidak sekaligus kepada Nabi. Akan tetapi dia turun beransur-ansur. Allah masukkan, Allah ajarkan, Allah fahamkan ke dalam dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmahnya adalah musayiratul ahdath, agar setiap surah-surah yang turun ini sesuai dengan kondisi peristiwa yang terjadi saat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga Allah tegaskan dalam Al-Quran, kadzalik, yang demikian itu kami turunkan Quran itu beransur-ansur, linutsabbita bihi fuadak, agar dengan turunnya Quran ini beransur-ansur Allah teguhkan, Allah kuatkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bukankah ini pelajaran jemaah dalam Allah, jika Nabi saja yang Allah sudah bersihkan hatinya, ya, dadanya dibelah, hatinya Nabi dikeluarkan lalu dibersihkan. Jika Nabi saja yang sudah diampuni semua dosa-dosa, jika Nabi yang senantiasa dibersamai oleh Jibril, Allah masih teguhkan dengan diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat Al-Quran, maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Kalau Nabi buatkan, maka bagaimana mungkin kita tidak menjadikan Al-Quran, ayat-ayat Allah itu jadi sebab yang menguatkan, menyebarkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tidak mencabut nikmat Quran yang Allah telah karuniakan kepada kita semua. Termasuk surah Makkiyah. Jadi surah Al-Balad ini termasuk dalam kategori surah Makkiyah, yaitu surah yang Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah 114 surah dalam Al-Quran itu dibagi menjadi dua secara waktu turunnya. Ada yang disebut dengan surah-surah Makkiyah, sebagaimana kemudian ada yang disebut dengan surah Madaniyah. Ada beberapa penjelasan ulama, tetapi yang paling dikuatkan adalah Makkiyah adalah semua surah ayat yang Allah turunkan kepada Nabi SAW sebelum hijrah. Jadi semua surah ayat yang turun sebelum hijrah itu disebut dengan Makkiyah. Sementara semua surah-surah yang diturunkan Allah setelah hijrahnya Nabi ke Madinah dan Munawwarah yang sebelumnya bernama Yatsrib, maka surah-surah tersebut akan dinamai dengan surah Madaniyah. Ustaz, apa perbedaannya? Ya, perbedaannya dari segi waktu turunnya, sebagaimana bagi yang mentadabburi surah-surah yang ada dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah anjurkan, yang Allah perintahkan berulang-ulang di dalam Al-Quran. أفلا يتدبرون القرآن. Tidakkah mereka sejenak saja mentadaburi, merenungi, memperhatikan ayat-ayat kami, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Jangan rahmatullah, surah-surah Makkiyah itu biasanya tema pentingnya atau tema utamanya, pembahasan utama surah-surah Makkiyah itu dia akan membahas tentang tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sebagaimana kemudian surah-surah Makkiyah itu akan menjelaskan tentang keagungan Al-Quran. Jadi biasanya surah-surah Makkiyah itu akan menjelaskan keagungan, kemuliaan dari Al-Quran. Sebagaimana surah-surah Makkiyah, jamaah dirahmati Allah, akhwatal iman, sallallahu alaihi wasallam, biasanya akan menjelaskan tentang hari kiamat. Jadi surah-surah Makkiyah itu banyak menanamkan ya tentang al-iman bil yaumil akhir, tentang iman kepada hari akhir. Sehingga surah-surah Makkiyah itu kita akan mendapati selalu membahas tentang gambaran peristiwa hari kiamat, bagaimana kiamat itu terjadi,
bagaimana pasca kiamat, bagaimana manusia ketika dihisab, bagaimana manusia menerima kitabnya, bagaimana kenikmatan surga yang dijanjikan Allah, dan bagaimana dahsyatnya siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan ini juga akan kita dapati di surah Al-Balad ini. Surah Al-Balad, jemaah rahmatullah, termasuk di antara kategori surah Al-Mufassal. Bagi yang baru ikuti tadabbur mungkin bertanya, apa itu Al-Mufassal? Nah, surah-surah dalam Al-Quran, 114 surah itu terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada surah yang disebut dengan At-Tiwan, yaitu surah-surah yang panjang dan jumlahnya itu ada 7 surah di dalam Al-Quran yang panjang-panjang, mulai dari Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-Anfal, Al-A'raf. Jadi At-Tiwan yaitu surah-surah yang panjang. Yang kata Nabi SAW, kandungannya itu sama dengan Taurat yang Allah turunkan kepada Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua ada yang namanya Al-Mi'un, ya, yaitu surah-surah yang lebih pendek dari surah yang panjang tadi. Jumlahnya juga tulis setelah surah At-Tiwal yang panjang tersebut. Al-Mi'un ini kata Nabi SAW, kandungannya itu sama dengan Zabur yang Allah turunkan kepada Daud alaihissalam. Yang ketiga, ada surah-surah di dalam Al-Quran yang dinamai dengan Al-Mathani. Yang juga lebih pendek ayatnya dibanding dua kategori surah sebelumnya. Yang kata Nabi SAW, Al-Mathani, surah-surah Al-Mathani di dalam Al-Quran, kandungannya itu seperti Injil yang Allah turunkan kepada kepada Isa alaihissalam. Yang terakhir yang disebut dengan Al-Mufassal. Masya Allah. Al-Mufassal itu jemaah adalah surah yang pendek-pendek. Surah yang pendek-pendek. Tapi apa kata Nabi? Nabi ketika menjelaskan 4 kategori surah ini, maka beliau mengatakan, wa fuddiltu bil mufassal. Allah memberikan keutamaan kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi SAW dengan adanya surah-surah Al-Mufassal di dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Ayatnya pendek-pendek, tapi kandungannya yang begitu luas, kandungan maknanya yang begitu dalam. Di antaranya ada surah yang cuma 3 ayat, yaitu surah Al-Asr. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seandainya Allah tidak menurunkan kepada umat Nabi Muhammad kecuali surah Al-Asr yang paling pendek ini, maka itu sudah cukup menjadi petunjuk, pedoman bagi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, surah Al-Balad yang kita tadabburi hari ini termasuk dalam dari 4 kategori surah tadi, At-Tiwan, kemudian Al-Mi'un, Al-Mathani, maka dia masuk kategori keempat, yaitu Al-Mufassal, surah-surah yang pendek. Tapi jangan tanya bagaimana dahsyatnya kandungan dari surah-surah Al-Mufassal ini, bahkan dia menjadi keistimewaan dari Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Bihadzal balad. Dengan negeri, yaitu negeri Mekah. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau wahai Muhammad yang bertempat di negeri Mekah ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah Mekah itu adalah tanah yang paling berkah, tanah yang paling mulia. Manusia termulia lahir dan tinggal di negeri tersebut. Maka semakin bertambahlah keberkahan dari negeri Mekah ini. Yang Masya Allah, tidak ada umat Nabi Muhammad yang beriman kecuali pasti merindukan tentang Mekah. Jemaah Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim Rabbani dimanapun berada, kalau ada orang tidak ada kerinduannya kepada kota Mekah, hasib nafsak, periksa diri. Ya, kalau ada orang tidak ada kerinduan terhadap negeri Mekah, itu ada masalah. Kenapa? Salah satu doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan adalah di dalam Al-Quran, dan Allah ijabah doa Nabi Ibrahim tersebut, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihi. Ya Allah,
jadikanlah sebagian hati-hati manusia itu cenderung, condong, rindu, ingin untuk datang ke kota Mekah. Bahkan Masya Allah, ya kita yang sudah pernah ke sana, bahkan baru 1 pekan meninggalkan kota Mekah, Allahu Akbar, ada kerinduan untuk datang kembali ke kota Mekah. Mudah-mudahan Masya Allah, Allah senantiasa mampukan kita untuk memperbanyak ibadah, sujud, rukuk kita di 2 tanah haram, di 2 masjid, bahkan bukan cuma di 2 masjid, di 3 masjid yang dianjurkan untuk didatangi oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Al-Masjidil Aqsa. Dan semoga siapapun yang ikut majelis ini Allah karuniakan, Allah mampukan ia dan keturunannya untuk senantiasa dimampukan, dimudahkan mengunjungi 3 masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa walidin wa ma walad. Sebagaimana kemudian Allah bersumpah demi perkalian bapak dan anaknya, atau demi bapak dan anaknya, demi pertalian bapak dan anaknya. Sebelum saya lanjut, jemaah rahmatullah, seperti biasanya, ini kalau ada surah yang diawali dengan sumpah, saya biasanya akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya singkat, dijawab, silakan yang mampu, dan saya doakan mudah-mudahan yang membantu dengan jawaban, Allah jadikan ini sebagai ilmu jari yang terus mengalir pahalanya bahkan setelah kita wafat. Ada berapa qasam, ada berapa sumpah yang mengawali surah Al-Balad? Silakan, kami beri waktu ya 40 detik, paling lama 50 detik. Silakan yang ingin menulis di kolom chat, ada berapa qasam, ada berapa sumpah yang mengawali surah Al-Balad ini. Dari Mbak Ika, Masya Allah, barakallahu fiik, ada 3 sumpah, Masya Allah. Ya. Ada jawaban lain? Ada berapa pasang? Ya. Jadi ini penting jamaah untuk dipahami. Saya sering mengulangi, hati-hati kalau menemukan ada surah diawali dengan sumpah, jangan sampai engkau melewati surah tersebut sampai engkau paham apa yang Allah Rabbmu Tuhanmu ingin tegaskan kepadamu. Mbak Arisinta ada 2 sumpah, Masya Allah. Ini sudah 2 pendapat di majelis kita ini. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2 sumpah. Nanti kita akan cek sama-sama insya Allah. Ya, terakhir kalau ada yang menjawab, ada mungkin siapa tahu ada yang ingin menjawab beda dari 2 jawaban sebelumnya. Jawaban Mbak Ika yang mengatakan ada 3 qasam Ustaz di surah ini, kemudian Mbak Ari yang mengatakan menulis ada 2 qasam. Dan bagi jamaah-jamaah yang ini adalah pertemuan pertamanya, ya Mbak Emi, ini ada 3 qasam. Kalau ada jamaah yang ini adalah pertemuan pertamanya, dengarkan baik-baik. Ini adalah soal, ini nasihat kami, masukan kami. Kalau menemukan ada surah di awal dari qasam, wasyamsi wa duhaha wal laili idza saja wal fajri wa layalin ashr wadduha wal 'adiyati dhabha. Jangan sampai engkau selesai membaca surah itu tapi engkau tidak paham, engkau tidak menangkap apa yang Allah tegaskan, perkara berita penting yang Allah ingin sampaikan kepada kita hamba-hambanya, sampai Allah harus bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung. Ya, ada 3 jawaban dan Masya Allah mengkerucut menjadi 2 jawaban. Ada yang mengatakan 2 sumpah, Mbak Ari, lalu kemudian ada 2 yang mengatakan ada 3 qasam. Kita cek satu persatu. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah demi negeri ini, yaitu negeri Mekah. 1. Wa anta hillun bihadzal balad. Yang kedua, Allah bersumpah dengan nabinya Muhammad. Wa anta hillun bihadzal balad. Allah bersumpah, sumpah kedua adalah Allah bersumpah dengan kekasihnya, dengan Rasulnya, dengan Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di kota Mekah, lahir di kota Mekah. Allahu Akbar. Lalu kemudian
tumbuh besar di kota Mekah. Allah turunkan Quran pertama kali di kota Mekah. Allah angkat ia menjadi nabi dan rasul di kota Mekah. Sebagaimana kemudian kota Mekah, jemaah yang dirahmati Allah, menjadi saksi perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mudah. Wa walidin, demi pertalian bapak. Wa walid. Siapa yang dimaksud dengan walid? Pertalian bapak di sini dimaksud walid di sini kata ulama tafsir sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, Adam, demi Adam alaihi salam. Berarti Allah bersumpah dengan Nabi Adam, walid bapak. Ada di antara ulama tafsir semua bapak Allah bersumpah dengan mereka. Itu menunjukkan keutamaan, kemuliaan seorang bapak. Ya. Kita sering mendengarkan hadis Nabi, ummuk, summa ummuk, summa ummuk, ibumu sampai 3 kali lalu dan bapak. Itu bukan berarti jemaah Allah kita boleh mengangkat suara, kita boleh kemudian menyakiti, menyinggung perasaan bapak kita. Allahu Akbar, hati-hati. Karena ada hadis lain di mana Nabi mengatakan al-walidan, dua orang tua kita, bapak ibu kita, awsatu abwabil jannah, adalah pintu surga dengan Allah. Kalau kau sudah kehilangan satu pintu ini, berarti kau kehilangan satu pintu surga. Kalau kau sudah kehilangan kedua orang tua, maka kau sudah kehilangan dua-duanya pintu surga dengan Ustaz. Apakah masih bisa kita berbakti kepada orang tua kita walau mereka sudah meninggal? Ya, bisa sekali. Mendoakan mereka, Rabbi ghfirli wa li istighfar untuk mereka. Lalu kemudian Allah bersedekah atas nama orang tua kita. Orang tua kita itu bagian daripada berbakti kepada orang tua. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, qala limanallahu wa iyyakum ajmain, menunaikan wasiat dan janji-janji mereka itu bagian dari berbakti kepada orang tua kita. Termasuk menyambung silaturahim, jangankan dengan kerabat orang tua kita, bahkan dengan sahabat bapak ibu kita, itu bagian daripada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita setelah mereka mati. Wa walid, demi pertalian bapak Nabi Adam. Wa ma walad, dan anaknya, yaitu keturunan Nabi Adam alaihi salam. Allahu Akbar. Jadi ada berapa sumpah kalau begitu? Jawaban yang benar, Masya Allah. Walau terima kasih banyak atas jawaban yang sudah masuk, atau 4 jawaban yang sudah masuk, yang mengatakan 2 sumpah atau yang mengatakan 3 sumpah, sayangnya belum tepat. Karena yang tepat adalah di awal surah Al-Balad ada 4 qasam, ada 4 sumpah yang mengawali surah ini. Yang pertama, la uqsimu bihadzal balad, Allah bersumpah dengan negeri Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Yang kedua, Allah bersumpah dengan Nabi Muhammad yang tinggal di negeri Mekah. Yang ketiga dan yang keempat, wa walidin wa ma walad, Allah bersumpah dengan pertalian bapak atau dengan Nabi Adam dan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ikhwatal iman azallahu alaikum jami'an rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekedar menguatkan apa yang sudah sering kita sampaikan, bahwa kalau ada sumpah di dalam Al-Quran, maka ada beberapa ibrah, pelajaran yang kita bisa petik. 1, kalau ada sumpah di dalam Al-Quran, itu berarti ya Abdullah, ya umatil Islam. Jemaah terhormat, kalau ada sumpah di dalam Al-Quran, itu berarti ada yang berita yang amat sangat penting yang Allah tegaskan di surah tersebut. Allahu Akbar. Quran itu adalah firman Allah dan tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang tidak penting, semuanya penting. Tapi kalau sampai Allah sudah bersumpah demi menyampaikan, menegaskan tersebut, itu menunjukkan adanya perkara penting yang Allah ingin fahamkan, Allah ingin jelaskan kepada kita, orang-orang yang membaca, mentadabburi ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau ada qasam, ibrah kedua adanya sumpah di dalam Al-Quran, Allah
tidak akan bersumpah kecuali dengan makhluknya yang mulia. Jadi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, perhatikan makhluk yang Allah bersumpah dengannya. Bukankah di antara cara mengenal keagungan Allah, mengenal kuasa Allah, mengenal kasih sayang Allah, mengenal kemuliaan Allah adalah memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah pada semesta ini. Afala yanzuruna ila as-samaa afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah? Wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at. Kepada langit-langit, kepada langit bagaimana ia ditinggal? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kepada gunung-gunung yang kokoh itu bagaimana ia dijadikan pasak-pasak dari bumi kita. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan tidak manusia itu senantiasa memperhatikan bagaimana bumi tempat mereka berjalan di atasnya, tempat tinggal mereka Allah hamparkan sehingga mereka mudah berjalan di atasnya. Nah, jemaah rahmatullah, akhwat liman Allah wa iyyakum ajmain. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, itu berarti menunjukkan keagungan, kemuliaan makhluk tersebut. Mohon dicatat baik. Supaya nanti kalau menemukan Allah bersumpah dengan makhluknya, coba renungi sejenak. Kenapa Allah bersumpah dengan ini? Wattini wazzaitun wa turi sinin. Kenapa Allah bersumpah dengan buah tin? Ada apa dengan buah tin? Ini sudah pernah kita jelaskan. Ada apa dengan buah zaitun? Ini juga sudah pernah kita jelaskan di tadabbur surah tin. Lalu kemudian jemaah ada apa dengan Tur Saina atau Tur Sinin? Sinai hari ini ya, yang berada di daerah Mesir. Ada apa dengan Sinai, tempat yang ada di Mesir saat ini? Tapi Allah bersumpah dengan negeri tersebut. Mesti ada sesuatu, ada keutamaan dari makhluk-makhluk yang Allah bersumpah dengannya. Yang ketiga jemaah itu tahu, kalau ada sumpah, nah ini yang paling pentingnya. Poin terpentingnya adalah kalau ada sumpah berarti ada jawabul. Sumpah itu bahasa Arabnya qasam. Kalau ada sumpah, ada qasam berarti ada jawabul qasam. Ada jawab sumpah yang itu merupakan berita penting. Kenapa Allah bersumpah mengawali, bersumpah sebelumnya dengan makhluknya. Sebelum masuk atau menjelaskan apa berita penting, apa perkara yang Allah bersumpah dengannya, bahkan dengan 4 kali sumpah di awal surah Al-Balad ini. Kita akan sedikit berbicara tentang beberapa hal yang Allah bersumpah dengannya. Yang pertama, Allah bersumpah dengan negeri Mekah. Dan uqsimu bihadzal balad. Ini menunjukkan keutamaan, kemuliaan negeri Mekah. Ia memiliki beberapa nama. Di antaranya Al-Balad, seperti yang disebutkan di surah ini. Jadi nama lain dari kota Makkah adalah Al-Balad. Ya, walau arti dari Al-Balad itu berarti negeri, tapi ketika Al-Balad itu disebutkan di surah ini, maka dia tidak punya makna kecuali negeri Makkah. Kemudian ia juga dikenal dengan Makkah. Ya, Al-Balad, Makkah. Sebagaimana nama lain dari kota Makkah ini adalah Bakkah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah ketiga Ali Imran ayat 97, ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Kemudian nama lain dari kota Makkah ini adalah Al-Masjidil Haram. Allahu Akbar. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian teman-teman, nama lain dari kota Makkah ini Ummul Qura. Allahu Akbar. Induk, emak dari semua negeri-negeri yang ada di atas muka bumi ini. Allahu Akbar. Sebagaimana nama lain dari kota Makkah ini adalah Al-Baladul Amin. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah At-Tin, wa hadzal
baladil amin. Demi negeri Mekah ini yang aman. Maka Masya Allah, siapapun yang datang di Mekah, maka Allah menjamin keamanan untuk mereka. Dan sejarah umat manusia menjadi bukti atas itu. Lihat bagaimana tentara gajah yang dibinasakan, dihancurkan Allah sehancur-hancurnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ketika hendak menghancurkan Ka'bah Masjidil Haram. Makkah di antara keutamaannya jemaah rahmatullah yang di awal surah Al-Balad ini, Makkah adalah tempat pertama dibangun rumah Allah. Allahu Akbar. Jadi tempat pertama di atas muka bumi ini. Jadi kenapa Makkah itu mendapatkan keistimewaannya, keutamaan? Karena memang tempat yang manusia itu menyembah Allah, sujud kepada Allah pertama kali itu adalah Makkah. Bumi, tanah, negeri yang pertama kali manusia itu menegakkan ibadah. Allahu Akbar, sujud dan rukuk di atasnya adalah negeri Mekah. Maka Mekah itu memiliki keistimewaan, keutamaannya tersendiri. Nabi mengatakan barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka seperti orang yang di kota Mekah, maka seperti orang yang sholat 100.000 kali di masjid yang lain. Allahu Akbar. Dan ini pernah ditanyakan oleh sahabat Abu Dzar kepada Nabi ya Rasulullah, ayyu baitin wudi'a fil ardi awwala. Rumah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini yang mana ya Rasulullah? Nabi mengatakan rumah yang paling pertama dibangun di atas rumah Allah, masjid yang paling pertama dibangun di atas muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Lalu bertanya lagi, qala tsumma'i, yang kedua yang mana? Lalu kemudian dijawab oleh Nabi, Masjidil Aqsa. Kemudian jemaah-jemaah, kota Makkah adalah kota yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ketika Nabi terpaksa harus meninggalkan kota Makkah, ketika beliau berhijrah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau hendak keluar dari kota Makkah, apa yang dilakukan Nabi? Beliau menoleh kembali ke kota Makkah. Setelah beliau berjalan, beliau membalikkan badannya, menoleh kembali ke kota Makkah. Lalu beliau berkata, ya Makkah, wallahi demi Allah wahai Makkah, la anti ahabbu buq'atin, engkau adalah bumi yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Laula anna qaumaka akhrajuni minki, laula anna qaumaki, seandainya pendudukmu wahai kota Makkah tidak mengeluarkanku dari kota Makkah, maka aku tidak akan pernah meninggalkan kota Makkah. Allahu Akbar. Dan jangan lupa, di antara keutamaan kota Makkah, karena kota ini adalah kota yang didoakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alna hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan karuniakan kepada penduduk-penduduk kota Makkah, negeri Makkah, buah-buahan. Makanya kalau kita umrah, Masya Allah, buah-buahan di Makkah itu lebih murah malah dari Indonesia. Buah di sana itu lebih murah dibanding di negeri kita. Padahal Makkah itu kalau kita lihat tandus, kering, kecuali saat-saat ini ya, Masya Allah mulai hijau di kota Makkah. Akan tetapi Masya Allah, Allah limpahkan buah-buahan itu untuk penduduk Makkah. Ini salah satu keberkahan dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa anta hillum bihadzal balad, dan demi engkau hai Muhammad yang tinggal di negeri Makkah ini. Allahu Akbar. Siapa yang meragukan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia yang pernah ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, manusia yang Allah tegaskan dalam Quran bahwa segala sesuatu yang keluar darinya adalah teladan terbaik bagi umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mudah-mudahan jemaah rahmat Allah rahmati kita, Allah dekatkan surga kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alu murafaqata Rasulika sallallahu alaihi wasallam fi a'la ghurafil jannah. Ada seorang sahabat pernah salat malam qiyamul lail, dan beruntung betul sahabat ini. Ketika dia salat malam qiyamul lail, tahajud di Masjid Nabawi, Nabi yang saat itu sedang berjalan di malam hari bersama kedua sahabatnya yang mulia Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Lewat, mendapati sahabat ini sedang berdoa.
mendapati sahabat ini sedang sholat dan memperindah suaranya dengan bacaan Quran. Setelah sholat, sahabat ini mulai berdoa, atau di dalam sholatnya sahabat ini berdoa, dan doanya itu didengarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Saat itu ada 3 yang diminta oleh sahabat dalam doanya. Allahumma Allahumma inna nas'aluka na'iman la yanfad. Ya Allah, aku memohon kepadamu nikmat yang tidak terputus. Lalu diaminkan oleh Nabi. Lalu Nabi mengatakan, teruslah berdoa wahai sahabatku. Lalu kembali sahabat berdoa kembali. Allahumma inna nas'aluka iman la yanfad. Allahumma inna nas'aluka imanan la yanfad. Ya Allah, karuniakan kepadaku iman yang tidak pernah berpaling. Diaminkan Nabi, dan Nabi kan terus meminta wahai sahabat, teruslah permintaan. Lalu dia kembali berdoa, Allahumma inna nas'aluka na'iman la yanfad. Setelah minta iman yang tidak akan pernah tergelincir berpaling, sahabat ini meminta agar Allah karuniakan nikmat yang tidak pernah terputus baginya. Yang ketiga, sahabat itu dalam doanya, coba lihat, dia jadikan puncak doa sahabat itu, dan yang jadikan yang ketiga yang terakhir, karena ini adalah puncak doanya, ketika dia mengatakan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka murafaqatar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi a'la barakah jannah. Ya Allah, aku memohon, aku meminta kepadamu agar engkau jadikan surga aku kelak, agar aku kelak membersamai kekasih Muhammad di surga tertinggi. Ya Allah. Dan itu diaminkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Itu diaminkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, melihat bagaimana Nabi mengaminkan doa sahabat tersebut. Iman yang tidak pernah berpaling. Dan biasanya kalau saya bawa jamaah, saya ajarkan jamaah untuk membaca doa ini, doa yang dibaca oleh sahabat Nabi. Siapa sahabat tersebut? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meminta 3 hal dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman yang tidak akan pernah berpaling, nikmat yang tidak pernah terputus. Yang ketiga adalah membersamai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Kedua sahabat Nabi berniat besok Umar bin Khattab mengatakan dalam hati dirinya, besok saya akan datangi Abdullah bin Mas'ud, saya akan sampaikan berita gembira kepadanya tentang doa Nabi Muhammad untuknya, tentang doanya yang diaminkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya Umar bersegera datang ke rumahnya ingin menyampaikan berita gembira tersebut, tapi ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih dulu mendahului Umar untuk menyampaikan berita gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa walidin wa ma walad. Demi pertalian bapa, demi Adam, Nabi Adam manusia pertama. Wa ma walad. Dan keturunan-keturunan. Menunjukkan jamaah teman-teman, ketika Allah bersumpah dengan manusia, Nabi Adam dan anak cucunya, keturunannya, ini menunjukkan keutamaan umat manusia, keutamaan anak cucu Nabi Adam. Jadi itu Allah tegaskan dalam walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Nabi Adam. Ya, manusia itu coba bandingkan. Kalau nggak percaya dengan ucapan ini, coba perhatikan makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar kita. Bandingkan penciptaan diri wahai manusia dengan penciptaan makhluk-makhluk Allah. Allah bersumpah dengan manusia menunjukkan keutamaan manusia. Laqad khalaqnal insan. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia. Fi ahsani taqwim. Allah sungguh telah menciptakan manusia dengan penciptaan yang paling sempurna, penciptaan yang paling baik. Struktur tubuh manusia yang Allah ciptakan sedemikian rupa. Alladzi khalaqa fasawwa. Dia yang telah menciptakan manusia, bahkan semua makhluknya. Fasawwa. Setelah Allah ciptakan, Allah sempurnakan. Faqaddara fahada.
Sebagaimana setiap makhluk ciptaan Allah itu, manusia, langit, matahari, hutan, gunung, tanah ini sudah Allah ciptakan sesuai dengan kadar-kadarnya tertentu. Fahada. Kemudian setelah itu Allah beri petunjuk. Nah, jamaah rahmat Allah, yang mana jawabul qasamnya, yang mana berita pentingnya di surah ini, sehingga Allah Rabbus samawati wal ardh mengawali berita penting ini dengan 4 sumpah, 4 qasam. Berita pentingnya atau jawab sumpahnya adalah ayat keempat. Ini yang Allah ingin tegaskan kepada kita. Ini yang Allah ingin kita hambanya memahaminya betul-betul, memahaminya sebaik-baik. Apa itu? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jemaah, ini yang kami sampaikan bahwa kalau mendapati ada surat yang dengan sumpah, dan itu ada banyak. Atau kalau menemukan di Quran itu ada sumpah, maka jangan sampai melewati sumpah tersebut, ayat tersebut, kecuali kita paham. Ada apa gerangan sampai Tuhan Rabbi bersumpah di ayat ini, mesti ada yang penting yang Allah ingin kita memahaminya dengan baik. Yang Allah ingin tegaskan di surah Al-Balad ini, bahkan tema utama, ini yang menjadi tema utama dari surah Al-Balad. Allahu Akbar. Setiap surah-surah itu jemaah terbentuk memiliki tema-tema utamanya, memiliki pembahasan pentingnya. Dalam istilah ulama, mihwar surah. Apa yang menjadi pembahasan inti surah. Nah, poin ayat keempat ini adalah yang menjadi salah satu tema pembahasan utama surah Al-Balad. Allah ingin menegaskan kepada setiap di antara kita yang mentadabburi surah ini, yang membaca surah ini, yang mendengarkan ayat ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya, kata Allah, kami benar-benar telah menciptakan manusia itu berada dalam keadaan susah payah. Allahu Akbar. Artinya, Ustaz, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kalau ada orang kemudian mengeluh dengan kesulitan, kesusahan yang dihadapi, berarti memang dia tidak paham seperti apa Allah ciptakan kita di dunia. Ya, ternyata memang manusia itu diciptakan Allah berada dalam kondisi keadaan yang susah payah. Mulai dari bagaimana ia dilahirkan dalam keadaan susah payah, berlelah-lelah, berletih-letih. Bagaimana manusia di dunia itu, jemaah rahmat Allah. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Hanya berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Saat ini ia tersenyum, bisa jadi besok dia menangis dengan ujian, kesulitan yang dihadapi. Maka salah satu orang yang dibenci Allah, dimurkai Allah adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah. Merasa bahwa cuma dia yang ujiannya, kok saya diuji Allah sebegini beratnya. Kenapa Allah begitu benci kepada saya? Jangan, tidak ada orang yang dibenci oleh Allah. Wa anna Allah, mohon dipahami baik. Mudah-mudahan setelah tadabbur surah ini, Allah semakin kuatkan kita. Allah semakin kuatkan pundak kita. Allah semakin sabarkan kita. Allah semakin teguhkan kita di setiap ujian-ujian yang akan kita hadapi. Karena kita sudah paham ternyata. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Memang ternyata fitrah manusia itu diciptakan Allah memang berada dalam keadaan bersusah-susah. Bersusah-susah di dunia. Bersusah-susah di kuburnya. Ya, dia akan ditanya. Maksudnya bersusah di kubur. Tidak ada orang kecuali dia akan ditanya oleh malaikat.
Dan kata Nabi SAW, tidak ada orang kecuali dia akan dihimpit oleh kuburnya ketika dia pertama kali diturunkan ke dalam kuburnya. Ustadz, sampai orang soleh sekalipun, sampai orang soleh sekalipun, kubur itu akan menghimpit dia. Nanti setelah dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kubur, barulah Allah lapangkan kuburnya itu seluas 70 hasta. 70 hasta berarti kurang lebih 40 meter itu. Allah lapangkan kuburnya. Allah jadikan kuburannya itu sebagai taman-taman surga. Sebagaimana Allah perintahkan malaikat membukakan satu pintu surga bagi orang tersebut, sehingga dari kuburnya dia merasakan segarnya surganya yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang soleh yang meninggal lalu kemudian Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman-taman surga dan dia melihat tempat makamnya di surga. Jamaah yang dirahmati Allah, mereka berkata kepada Allah, ya Rabb, aku ingin masuk ke tempatku. Lalu dikatakan kepadanya, wahai hambaku, kau tidak akan bisa memasuki surga sampai hari kiamat. Lalu mereka kemudian berkata, ya Rabb, kalau begitu kiamatkan dunia hari ini, agar kami hari ini bisa masuk ke surga kami. Lalu kemudian dikatakan kepada mereka, wahai hambaku, tidak bisa karena kiamat itu sudah Allah tentukan waktunya. Manusia, ya inilah tabiat manusia, inilah manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah. Tidak ada manusia yang tidak berlelah-lelah di dunia. Dan inilah kondisi manusia, kata Allah. Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya manusia itu telah diciptakan dalam keadaan bersusah payah. Bahwa manusia ini di dunia ini mereka bersusah-susah. Bahkan ketika mereka dimasukkan ke dalam kuburnya mereka akan bersusah-susah. Bahkan ketika mereka juga dibangkitkan dari kuburnya mereka juga akan bersusah-susah. Sampai Allah masukkan mereka ke dalam surga. Barulah kemudian manusia itu tidak akan pernah merasakan la nasaba fiha wa la ta'ab. Tidak ada sedih, tidak ada kecewa. Nanti setelah mereka dimasukkan Allah ke dalam surga. Setelah dikatakan kepada mereka, dan ini sudah pernah kita bahas di Tadabbur Surah Qaf, udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian wahai hamba Allah ke dalam surga Allah penuh dengan keselamatan. Dzalika yaumul khulud. Ini adalah hari yang kekal. Allahu Akbar. Kenikmatan surga itu kekal, abadi di sisi Allah. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka di dalam surga apapun yang mereka inginkan, dan ada tambahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allahu Akbar. Coba perhatikan jamaah yang dirahmati Allah. Semua orang yang ada di sekitar kita, baik itu mukmin, kafir, saleh, mujrim, orang yang baik, orang yang buruk, ahli maksiat atau orang yang taat kepada Allah. Tidak ada manusia yang ada di sekitar kita kecuali membenarkan firman Allah di ayat keempat ini, laqad khalaqnal insana fi kabad. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berlelah-lelah. Mukmin, kafir, baik buruk, ahli taat atau ahli maksiat. Semua manusia itu berlelah-lelah. Semua manusia itu menghadapi kesulitan, kesusahan, bercapek-capek. Bedanya, ada orang lelah-lelahnya, capeknya, letihnya, susah payahnya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan seperti yang kita lakukan saat ini. Ini kan ini juga bukan perkara ini jemaah dirahmati Allah. Duduk di depan laptop, di depan handphone, mencatat, menulis poin-poin penting, ilmu yang penting yang didengarkan.
Sebagaimana menyampaikan ilmu online ini bukan perkara ringan bagi al-fakir, dan saya kira bagi setiap asatidz berdiri di depan laptop, tidak tahu apakah jamaah yang ada di seberang sana perhatian atau tidak. Tetapi inilah usaha kita. Semua manusia itu berlelah. Bedanya adalah ada orang yang lelah-lelahnya, ada orang yang susah-susahnya, ada orang yang letihnya itu di jalan Allah. Allahu Akbar. Ada orang yang lelahnya itu mendatangkan rahmat Allah, ada orang yang susah payahnya itu mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada orang lelah-lelahnya itu, susah payahnya dia di jalan maksiat. Allahu Akbar. Susah payahnya itu dalam perkara-perkara yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Mudah-mudahan setelah ini setiap kita diuji oleh Allah, semoga kita dijauhkan Allah dari fitnah. Tapi ketika engkau diuji oleh Allah, ingatlah bahwa memang dunia ini adalah darul ibtila. Dunia ini tempat kita diuji oleh Allah. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Bahkan semakin kita mendekat kepada Allah, semakin kita memperbaiki diri kita, semakin kita mempersoleh diri kita, maka semakin berat ujian itu akan datang kepada kita. Sehingga Nabi mengatakan, asyaddul bala, orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi dan rasul. Kemudian setelah mereka. Maka kalau ada orang beriman berkeluh kesah dengan setiap kesulitan, berarti memang dia tidak memahami tabiat manusia. Fitrah manusia diciptakan Allah di atas muka bumi. Semua orang itu bersusah payah, berlelah-lelah. Orang yang berjihad di jalan Allah, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Wahai orang beriman, ketika kalian berjihad, ketika kalian berperang di Allah, jangan mengira bahwa hanya kalian yang bersusah payah. Jangan mengira bahwa ketika kalian berjihad di jalan Allah hanya kalian yang merasakan sakit. Allah katakan, فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ. Mereka orang-orang kafir yang memusuhi agama Allah, mereka itu bersusah payah. Mereka juga merasakan sakit sebagaimana kalian merasa sakit. Apa yang membedakan? وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Yang membedakan kalian adalah karena kalian mengharapkan sesuatu dari Allah yang mereka tidak akan pernah dapatkan itu, yaitu pahala surga di sisi Allah bagi mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut di ayat berikutnya, jawaban rahmat Allah. Akhwat aliman radhiyallahu wa iyyakum ajma'in. Ayat ini juga mengingatkan kita, laqad khalaqnal insana fi kabad, atau memberikan kita pelajaran penting bahwa selama kita hidup di dunia, maka selama itulah pasti akan diuji oleh Allah. Dunia ini bukan tempat istirahat bagi orang-orang beriman. Fa idza faragta fansab. Ya, dunia ini bukan tempat istirahat hakiki bagi orang-orang beriman. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Jika engkau sudah selesai dari satu kebaikan, maka carilah kebaikan yang lain. Lakukan kebaikan amal soleh. Umur kita amat sangat singkat. Dengan rahmat Allah. Manusia itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar keimanannya kepada Allah. Allahu Akbar. Sampai kapan kita diuji oleh Allah, Ustaz? Sampai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di saat itulah ujian itu akan berhenti kepada kita. Makanya kematian itu bagi orang-orang beriman, kata Nabi, mustarih. Orang beriman itu ketika datang ajalnya, ketika kematian itu datang kepadanya, maka ia istirahat dari ujian-ujian dunia. Dari perkataan-perkataan yang menyedihkannya, dari perkataan-perkataan yang menyakitkan hatinya, dari ucapan-ucapan yang membuatnya kemudian galau, yang membuatnya kemudian bersedih. Ya, inilah dunia. Dunia darul ibtilah. Dan itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran berulang-ulang. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Quran surah Al-Mulk ayat kedua. Allah Tuhan yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kita
Siapa yang paling baik di antara kita amalnya. Jadi memang dunia ini kita diuji karena Allah ingin melihat siapa yang paling baik di antara kita amal-amalnya. Kemudian dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu an yutraku. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan Allah mengatakan kami beriman ya Allah, amanna, kami telah taubat. Ahasiban nas, apakah engkau mengira Allah akan biarkan engkau mengakui dirimu beriman? Wahum la yuftanun, sementara engkau tidak diuji oleh Allah, sementara engkau tidak dicoba oleh Allah, sementara ujian datang kepada mu. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh orang-orang sebelum mereka sudah diuji. Allah Akbar. Gimana teman-teman? Kalau saya boleh bertanya kepada jamaah teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu majelis Rabbani dan teman-teman, dibanding ujian kita hari ini dengan ujian sahabat, yang mana lebih berat? Sudah, ujian sahabat. Dibanding ujian kita hari ini dengan umat-umat sebelum kita, yang mana lebih berat? Umat-umat sebelum kita. Ada sahabat Nabi, Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, datang kepada Nabi, menyampaikan kepada Nabi ujian, penindasan orang-orang Quraisy yang dia rasakan, yang dia temui, diintimidasi, dipukul oleh orang-orang Quraisy. Apa kata Nabi? Nabi bukannya berdoa saja, tapi Nabi kemudian menceritakan kepada sahabat tersebut ujian orang-orang beriman sebelum kita. Di antara mereka ada orang yang diancam, ditindas, diintimidasi, dipaksa meninggalkan agamanya, meninggalkan tauhidnya, meninggalkan la ilaha illallah. Jika tidak, maka mereka akan digergaji dari kepala, mohon maaf, sampai duburnya terbelah dua. Apa yang mereka pilih? Mereka memilih mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Mereka memilih digergaji sampai terbelah menjadi dua bagian agar tetap istiqomah, tidak meninggalkan iman mereka, tauhid mereka. Karena dengan ujian di dunia ini pada orang-orang beriman, Allah akan tahu siapa orang-orang yang benar jujur imannya kepada Allah. Wala ya'lamannal kadhibin. Sebagaimana dengan ujian-ujian tersebut juga Allah akan tahu siapa yang hanya berdusta, hanya di mulutnya mengaku beriman, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Ya, kita lanjut teman-teman. Ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atas Allah? Allah. Ya, inilah manusia yang hidupnya di dunia itu terus dalam keadaan bersusah payah. Ada yang susah payahnya sampai di neraka. Ya, karena di dunia susah payah bermaksiat, di neraka bersusah-susah, puncaknya di sana. Sebaliknya orang-orang beriman, dunia ini tempat mereka berlelah-lelah bersusah payah karena istirahat hakiki mereka kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di ayat berikutnya teman-teman, Allah menyebutkan sifat manusia, tabiat manusia. Coba lihat sebagian manusia. Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Coba lihat sebagai manusia yang lahir di bumi ini tidak memiliki apa-apa. Lalu ketika Allah sudah mulai beri mereka kemampuan, ketika Allah sudah mulai memberi mereka kelapangan, ketika Allah sudah mulai memberikan mereka harta, ketika mereka sudah mulai punya kekuasaan, jabatan, coba lihat, inilah tabiat manusia itu. Merasa bahwa mereka adalah orang yang paling hebat, orang yang paling kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, tidak ada yang bisa menundukkan mereka. Dengan harta yang mereka miliki, mereka adalah orang yang paling berkuasa.
merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingatkan mereka. Allah ingatkan kita semua. Ayahsabu an lam ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Apakah manusia yang tadinya lemah, lalu kemudian Allah beri mereka kekuatan, kemampuan, harta, jabatan, lalu menyombongkan diri di atas muka bumi Allah, melakukan perusahaan di atas muka bumi Allah. Bahkan tak jarang di antara mereka memusuhi Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Bahkan tidak jarang di antara mereka melakukan kecurangan, kezaliman di atas muka bumi Allah. Merasa bahwa tidak ada yang bisa menghentikan keinginan mereka, tidak ada yang bisa menghentikan apa yang mereka inginkan, tidak ada yang bisa menolak apa yang mereka programkan, tidak ada yang bisa melawan mereka, tidak ada yang bisa memenjarakan mereka. Dengan semua kebohongannya, dengan semua kezalimannya, dengan semua kerusakan dilakukan di atas muka bumi ini, merasa bahwa tidak ada hukum yang bisa menjerat mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sampai ayat ini kepada mereka. Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Apakah mereka yang merasa aman dengan kerusakan yang mereka lakukan di atas muka bumi Allah, merasa bahwa tidak ada yang bisa berkuasa kepada mereka? Hati-hati, Allah maha melihat kepada mereka. Allah maha melihat kerusakan-kerusakan mereka. Allahu Akbar. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Coba lihat. Ketika mereka sudah merasa paling kuat di atas muka bumi Allah, sudah menyombongkan di atas muka bumi Allah dengan semua kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan, dan merasa tidak ada yang bisa memenjarakan mereka, semua sudah dibeli, semua sudah dibayar, tidak ada yang bisa menghentikan apa yang mereka lakukan. Kata Allah, coba lihat kesombongan mereka ketika mereka mengatakan, yaqulu ahlaktu malan lubada. Aku menghabiskan harta yang banyak, triliunan, demi membungkam suara fulan, demi melancarkan keinginannya. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ya, kerusakan, kecurangan, kezaliman yang mereka lakukan bahkan tidak diketahui banyak orang. Mereka lakukan di tempat yang gelap di malam hari. Apakah mereka mengira bahwa tidak ada yang melihat mereka? Ayahsabu an lam yarahu ahad. Bukankah Allah Rabbus samawati wal ardi yang maha melihat, yang maha mengetahui, alimun bidzatis sudur, yang maha mengetahui bahkan yang terbesit dalam dada manusia, melihat apa yang mereka lakukan, melihat bagaimana mereka rapat merencanakan kezaliman, kerusakan di atas muka bumi Allah. Allah melihat apa yang mereka lakukan. Apakah mereka merasa aman? Karena tidak ada bukti, tidak ada yang melihat mereka melakukan kezaliman, kerusakan ini. Allahu Akbar. Allah ingatkan, ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah mereka mengira bahwa tidak ada yang melihat? Kemudian jangan termakan di ayat ketiga, 3 ayat berikutnya, setelah Allah berikan peringatan, setelah Allah ingatkan kita bahwa dunia ini tempat ujian, dan ada orang-orang yang menyombongkan diri di atas muka bumi Allah, merasa bahwa tidak ada yang berkuasa atas mereka, merasa bahwa tidak ada yang melihat maksiat, dosa, kerusakan yang mereka lakukan. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia, termasuk mereka yang menentang Rasulullah, mereka yang menentang Nabi Muhammad, mereka yang menolak Al-Quran, mereka yang menolak kebenaran, mereka yang terus melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah. Allah ingatkan manusia, begitu banyak nikmat Allah yang Allah telah karuniakan kepada mereka. Alam naj'al lahu aynayn. Bukankah kami yang telah memberi mereka 2 mata, agar dengan mata mereka bisa melihat kuasa Allah, mengambil ibrah pelajaran dari setiap peristiwa yang ada di atas muka bumi. Ya. Orang-orang yang hari ini melakukan kerusakan, kezaliman di atas muka bumi kan tidak menggunakan mata mereka dengan baik untuk mengambil ibrah pelajaran dari umat-umat terdahulu yang dibinasakan, dihancurkan Allah. Seberapa kuat dulu Fir'aun? Jelas lebih kuat dari semua penguasa di atas muka bumi hari ini.
menyombongkan dirinya, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wa Fir'aun dzil autad, punya bangunan-bangunan yang kokoh, tentara-tentara yang banyak. Tidak pernah dihancurkan. Bahkan orang-orang sama Nabi Musa saat itu mulai putus asa. Musa, sampai kapan kita seperti ini? Laqad udzina min qabli an ta'tina, sebelum ente datang sebagai rasul kami ini sudah ditindas Firaun. Wa min ba'di ma ji'tana, bahkan setelah engkau sekali ini tengah-tengah kami, kita masih ditindas oleh Firaun. Sampai kapan? Mereka tidak pernah membayangkan bagaimana Firaun yang kuat itu dengan semua bala tentaranya akhirnya dibinasakan Allah sehancur-hancurnya, ditenggelamkan Allah. Ini kan mestinya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang melakukan kerusakan hari ini, melakukan kezaliman hari ini. Merasa bahwa tidak ada yang, semua hukum dibayar, semua orang sudah dibeli, semua orang sudah diancam, tidak ada lagi, semua orang sudah dibungkam. Merasa bahwa mereka aman. Alam yahsabu an lam yarahu ahad. Apakah engkau mengira tidak dia melihat? Allah melihat semua kezaliman kerusakan. Alam naj'al lahu 'ainain, tidakkah kami telah memberi mereka dua mata agar dengannya mereka melihat kuasa Allah, membaca ayat-ayat Allah, mengambil hikmah pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa lisanan syafatayn. Ya, bukankah juga kami telah memberikan mereka lisan yang dengannya mereka berbicara, mengungkapkan apa yang mereka inginkan, dan Allah karuniakan kepada mereka dua bibir yang dengannya mereka berbicara. Allah Akbar. Yang terakhir, wahadainahum najdain. Sebagaimana kata Allah, kami juga sudah karuniakan kepada umat manusia, seluruh manusia, dua jalan. Jalan kebenaran dan jalan keburukan. Artinya bahwa manusia itu sudah dibekali oleh Allah fitrah. Allah sudah bekali manusia untuk mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Tidak ada manusia sehat yang berakal kecuali orang gila. Orang gila kan memang tidak. Mereka ghairu mukallaf. Nah, mereka tidak punya taklif, mereka tidak punya beban di atas muka bumi. Tapi orang yang berakal, yang akalnya itu masih sehat, tidak ada manusia kecuali Allah sudah bekali mereka. Allah sudah beri karuniakan kepada mereka fitrah untuk mengetahui yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Jadi tidak ada manusia yang tidak tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga tidak ada alasan nanti di hadapan Allah. Ya Allah, saya ikut korupsi karena saya tidak tahu kalau ternyata korupsi itu buruk. Ya ada, Allah sudah berikan engkau dua petunjuk, dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Tidak ada orang zaman kecuali tahu bahwa melakukan menzolimi orang lain, melakukan kecurangan adalah perkara buruk. Tidak ada orang yang tidak tahu, sehingga tidak ada nanti alasan di hadapan Allah. Ya Allah, saya tidak tahu kalau merubah data, kalau seperti ini, kalau seperti ini. Itu adalah sebuah perkara buruk. Allah ingatkan wahadainahum najdain. Semua manusia itu telah Allah berikan dua jalan, jalan baik dan jalan yang buruk. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mampu memilih jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah rahmat Allah pada bus singkat ini bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya di bagian kedua dari surah dari surah Al-Balad. Kalau di pertemuan kali ini salah satu poin pentingnya, pelajaran terbesarnya adalah bahwa manusia ternyata diciptakan Allah dalam keadaan bersusah payah di dunia, di akhirat, di kuburnya, dia bahkan sampai mereka masuk surga, barulah mereka akan mendapatkan ketenangan, istirahat. Di pertemuan berikutnya, Masya Allah, pembahasannya masih memiliki korelasi hubungan yang amat sangat kuat. Falak tahamal aqabah. Allahu Akbar. Pembahasan berikutnya menjelaskan bahwa ternyata jalan masuk surga itu tidak mudah. Jalan masuk surga itu tidak mudah. Ada perjuangan, ada tawa, ada tangis, ada sakit untuk mendapatkan surga Allah. Ada pengorbanan, ada tadhiyah. Lalu kenapa mereka tidak mau mengikuti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala?
Mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita di atas Al-Quran, di atas agama Allah, di atas tauhid, di atas kalimat ikhlas, la ilaha illallah, dan semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Mari sama-sama kita baca surah Al-Asr, kemudian kita tutup dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke host kita Mbak Ari. Silakan Mbak Ari. Barakallahu. Terima kasih Pak Ustadz. Berarti sesi tanya jawab ya masih bisa Pak Ustadz ya? Silakan. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang sudah menyimak kajian tadabbur surat Al-Balad ini, jika ingin bertanya, kami persilahkan bisa langsung unmute dan menyampaikan pertanyaannya atau menuliskan di room chat. Sambil menunggu pertanyaan nih Pak Ustadz, ini ya menarik yang dijawab Qasam di ayat 4 ini ya Pak Ustadz, yang sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah ini. Bahkan sebelum kita lahir ya, kita sudah menyusahkan ibu kita ya, maksudnya ibu kita tuh, ibu yang mengandung kita ya, Betul. Tidur terlentang, nggak nyaman, tengkurap nggak bisa gitu ya. Betul. Dan juga apalagi kalau udah mendekati kelahiran ya, itu masih ingat saya juga, belum melahirkannya juga setengah mati gitu ya. Itu kita belum dilahirkan ya, kita sudah membuat orang lain bersusah payah gitu ya, berada dalam susah payah gitu, sampai kalau dilihat ya sampai ajal ya Pak Ustadz, pada saat sakaratul maut pun kita juga berada dalam susah payah ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Masya Allah, betul sekali Mbak Ari. Mudah-mudahan insya Allah Allah senantiasa istiqomahkan, sabarkan, teguhkan kita semuanya. Ya. Ya. Kemudian yang menarik juga di ayat 3 ini ada demi pertalian bapak dan anaknya ya. Jadi demikian besar peran bapak juga ya terhadap anak, sehingga sampai dijadikan sumpah juga. Dan anak ini termasuk kita semua ya Pak Ustadz ya, Bani Adam ya, anak cucu Adam ya. Betul. Ya. Iya. Berarti makanya kehilangan bapak itu luar biasa ya, anak yatim itu kan kita mesti balik ya Pak Ustadz, karena sedemikian besar peran bapak di sini sebagai pencari nafkah ya Pak Ustadz ya. Betul sekali, dan bukan yang dan bukan ini zaman dahulu, bukan ibu ya, karena kalau ibu itu tidak disebut dengan yatim. Tapi bapak, kehilangan bapak atau ketika wafat bapak itu baru kemudian disebut dengan yatim. Yatim. Iya. Yang harus kita perhatikan, yang banyak sekali kan surat-surat atau ayat-ayat yang menyebutkan bahwa kita harus peduli dengan anak yatim, harus sayang kepada anak yatim ya Pak Ustadz ya, menafkahi anak yatim. Ya, silakan. Jika tidak ada, kita doakan. Kalau ada yang sakit. Ada yang ingin bertanya, mungkin Ibu Dede, Ibu Dian, Ibu Emi, Ibu Ike, Ibu Rinjani, Ibu Tesi, silakan. Iya. Untuk yang 8 dan 9 itu kan lebih ke mengingatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita juga lupa ya Pak Ustadz ya. Kalau yang lidah dan sepasang bibir itu, maksudnya lidah itu termasuk bagaimana kemampuan kita bisa merasakan manis, asam, pahit, pedas, masuk di situ ya Pak Ustadz. Betul sekali. Itu baru keras banget. Kemarin tuh waktu yang COVID tuh banyak yang kehilangan indera perasa ya. Jadi di situ apa aja nggak kerasa enak gitu. Nah itu baru mulai merasa betapa luar biasa ya nikmat atau rahmat Allah dalam hal ini, kita bisa merasakan
makanan yang manis, asin, pahit, atau asam, pedas gitu ya, itu luar biasa, itu nikmat yang luar biasa. Oke Pak Ustadz, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sudah jelas ya, karena ini ayatnya pendek-pendek. Berarti untuk ayat 11 dan seterusnya sampai ayat 20, kita lanjutkan Rabu mendatang. Dan ini kebetulan hari ini ada kerabat dari Ibu Susiana. Ibu Susiana itu salah satu majelis taklim, anggota majelis taklim Robani. Kerabatnya Ibu Ratna Kesuma, ini saya masukkan ke dalam chat, ini namanya Ibu Ratna Kesuma binti Rosmajaya, baru saja dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala ya hari ini tadi pagi ya. Jadi mohon kita doakan bersama ya Pak Ustadz ya di kesempatan ini ya. Jemaah rahmatullah, sejenak sebelum kita meninggalkan majelis ini, walau majelisnya sudah ditutup sehingga semoga Allah sudah sempurnakan pahala majelis kita, tapi bagi yang berkenan sejenak mendoakan saudara kita yang baru saja wafat, termasuk kebaikan bagi kita semuanya dan saudara-saudara kita di Palestina. Mari aminkan doanya. Orang yang mengaminkan doa pahalanya sama dengan orang yang berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahumma ya arhamar rahimin, ya mannan, ya wahhab, ya ghaffar, ya tawwab, يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا الله لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت، ولا هم ولا غم إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali Engkau telah bersihkan antara kami dari dosa-dosanya. Allahumma ya Allah, jangan biarkan kami bubar dari majelis ini ya Allah, kecuali siapapun di antara kami yang sakit, siapapun di antara kerabat, sahabat, di selain Rabbani yang sakit, ya Allah, angkat penyakit mereka, ya Rabbal Nas, adhibil ba's, ishfi anta syafi la shifa'an illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqaman wala alamin. Allahumma ya Allah, siapapun di antara kami yang baru saja keluarganya, sahabatnya, orang tuanya wafat dan kembali di sisi-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, jadikan kuburan mereka taman dari taman surga-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Jika mereka di dunia pernah melakukan kebaikan, lipat gandakan kebaikan mereka ya Allah. Jika mereka dulu pernah melakukan kesalahan, dosa, ya Allah, ya Rahman, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang, ampunkan dosa-dosa mereka ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Nasirul Madlumin, ya Rabbat Du'afa'i wal Fuqara'i wal Masakin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-madlumin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-madlumin fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin wa kullu man awanhum. Allahumma aqtulhum bidada wa ahsum adada wa la tughadir minhum ahada. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Ari dan sampai berjumpa insyaallah di pertemuan